Orang yang suka film horor udah takut sama setan, sukanya film teng ieng ih 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 ih. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali pesan yang akan dibawakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni ya, khususnya di bulan April, memasuki bulan April. Dan sebelum kita lanjut, sebelum kita mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, mari kita mulai video ini dengan doa tentunya. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sampai hari ini kami masih bisa bertahan. Kami bisa merasakan keindahannya hidup, kami bisa beraktivitas Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni. Bapak, kiranya Engkau pimpin kami, sertai kami, berkati kami, berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti akan pesan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan sebelum kita dengar videonya ya, sebelum kita dengar pesan pada Tony. Di sini saya akan sharingkan sebuah ayat yang tentunya kiranya bisa menjadi berkat, bisa menguatkan iman kita semua ya. Kita ambil dari Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16 di perjanjian baru ya. Kolose 3 ayat 16 akan saya bacakan untuk kalian semua. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Akan saya ulang di sini di Kolose 3 ayat 16 yang berbunyi seperti ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin ya. Kiranya apa yang bisa saya sharingkan ini bisa menguatkan kita semua. Dan di sini kita belajar bahwa hendaklah perkataan Kristus dan segala perintah Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita menjalani hidup ini tentunya dengan puji-pujian. Kemudian dibilang seperti ini, menyanyikan mazmur dan mengucap syukur. Tentunya mengucap syukur dalam segala hal ya. Dan kita mengajar satu dengan yang lain, saling mengingatkan lah. Karena kita sama-sama makhluk berdosa, sama-sama orang berdosa. Tetapi kita bisa saling mengingatkan atas apa yang telah kita perbuat, kesalahan apa yang kita perbuat, dan tidak akan mengulanginya kembali tentunya. Nah sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat terang kemuliaan, mari kita dengarkan saja langsung pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Pemicunya, ada yang mengawalinya, tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Nah, penyebab kerasukan pertama, kalau orang percaya ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati, maka orang itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Kalau orang apa saudara? Percaya ada hubungan antara orang hidup dan orang. Nah, makanya orang yang sering mimpi ketemu orang yang sudah mati itu paling mudah kerasukan. Kedua, orang yang takut setan paling mudah kerasukan. Nah, siapa yang berani sama setan? Angkat tangan.
Setan di luar berkata, kita coba. Orang yang takut setan paling mudah apa? Apalagi ke toilet, ke tandas, takut, minta ditemani. Nyanyinya gini, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin tengok kamu. Oh. Makanya orang kerasukan wajahnya adalah wajah ketakutan semua. Misalnya waktu setan itu selalu suka tempat anehnya justru di tandas. Makanya banyak sekali kasus kerasukan itu kejadiannya di toilet, tandas. Nah, nah waktu ke tandas dia gini, dia gini, langsung. Makanya banyak kasus kerasukan itu karena apa? Yang ketiga, orang yang suka ngalamun. Tahu ngalamun? Mengkayal. Nah, ngomong sebelahnya, jangan mengkayal. Itu paling mudah Nah, yang keempat, orang yang suka menyendiri. Makan sendiri, jalan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama berbicara Makanya orang kalau belajar ilmu gaib, ilmu hitam, itu ada di pekuburan, di gua, tidak ada di diskotik bertapa. Jadi orang yang suka menyendiri. Yang kelima, orang yang suka melukai dirinya sendiri, bentur-benturkan kepala, pukul-pukul, tusan toreh-toreh badannya. Nah, itu paling mudah kerasukan. Perhatikan Elia di gunung mana? Di bukit mana? Karmel. Ingat, orang-orang Baal pada karena menoreh-noreh diri. Yang keenam, yang berapa saudara? Yang keenam, orang yang suka hal-hal mistik, hal-hal gaib tentang setan, hobi tentang setan, itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Nah, ketujuh, orang yang suka ngundang-undang arwah orang mati, roh leluhur, itu paling mudah untuk dirasuk. Jelas? Nah, ke-8, orang yang akar pahit, kecewa, dendam, luka hati. Makanya banyak sekali kasus kerasukan, waktu konseling dia manifestasi kerasukan, kecewa, dendam, akar pahit. Orang dendam itu paling mudah kerasukan. Nah, yang ke-9, orang yang suka film horor. Udah takut sama setan, sukanya film teng ieng ih 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 ih. Yang ke-10, orang yang suka musik rock metal dunia. Suka musik apa? Nah, musik boleh dipakai Tuhan, tapi musik juga boleh dipakai setan. Hati-hati itu musik. Nah, ini penyebab kerasukan. Nah, bagaimana cara untuk mengusir setan, orang yang kerasukan? Perlu saudara tahu bahwa setan tidak boleh mati. Kalau langsung diusir, demi nama Yesus, keluar, langsung pindah ke sini, keluar, pindah ke sini. Akhirnya berminggu-minggu melayani setan pindah.
Ada yang juga dalam pengusiran setan mata harus terbuka, jangan tertutup. Demi nama Yesus, buka mata, orangnya sudah tidak ada. Kemana? Makan food court. Harus apa? Buka apa? Buka apa? Buka mata. Dan ingat, orang kerasukan itu 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Jadi kalau kerasukan harus ada tekniknya. Nanti saya beritahu tekniknya. Ini kursi-kursi ini semua hancur semua. Kekuatan 10 kali lipat. Bayangkan kalau misalnya setiap hari ada orang kerasukan dilayani gereja, gerejanya bankrupt, bangkrut, betul enggak? Kursi, alat musik semua hancur semua, ganti baru besok hancur lagi, ganti baru besok hancur lagi. Makanya dalam pelepasan harus tahu apa? Teknik. Nah, bagaimana tekniknya? Ingat, setan tidak boleh mati. Suatu kali ada orang kerasukan membawa senjata tajam kayak celurit. Tahu celurit? Modelnya gini, sabit gini. Wah, yang layani demi nama Yesus, sabit lari. Jadi yang ngelayanin dikejar pakai sabit. Itu pernah kejadian. Pernah apa? Jadi yang layani iman si iman, tapi ini sabit. Dikejar. Nah, dan ini orang ini kerasukan. Nah, saya diminta waktu itu. Ingat, Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di kata-kata kuasa. Waktu ada orang kerasukan pakai sabit, pertama, ini saya semua, nama Tuhan Yesus, kami ikat. Kenapa diikat? Untuk membatasi manifestasi. Kalau tidak diikat dulu, ini semua bisa hancur, ini alat musik. Nah, kalau setiap hari gereja ngelani kasus kerasukan, tidak tahu cara dan tekniknya, gerejanya gimana, saudara? Hari ini pasang alat musik, hancur. Besok pasang lagi, hancur. Besok pasang lagi, hancur. Lah kalau setiap hari ngelani pelepasan 10 orang gimana? Harus ada apa? Teknik. Ini semua dalam nama Yesus kami ikat. Pernah ada kasus kerasukan. Wah, orangnya gemuk, hitam lagi. Nah, saya di samping saya tiba-tiba kerasukan tetangga rumah. Gua kerasukan bawa kursi tahu kursi, bangku. Saya telanjur masuk di kamar saya, plek, mundur tembok, maju kursi. Pertama yang saya lakukan apa? Dalam nama Yesus kami ikat. Waktu diikat, buak, jatuh tepat dekat jempol saya. Makanya dalam pengusiran setan, dalam nama Yesus kami hancurkan, patahkan, hancurkan. Kenapa dipatahkan, dihancurkan? Ingat, setan tidak boleh mati. Kalau langsung diusir gini, langsung dia punya kemampuan pindah seketika. Kami ikat, kami patahkan, kami baru kami usir Nah, setan keluar. Dan dalam pengusiran setan, jangan tanya-tanya setan. Dalam nama Yesus, siapa namamu? Liang, setan Tiongkok.
Demi nama Yesus, siapa namamu? Paijo, setan Indonesia. Setan tuh kenipu, kenapa ditanyain? Waktu Yesus ada di Gerasa, siapa kamu? Legion. Arti legion tuh banyak, 2000 sampai 4000. Kalau Yesus mengusir setan, tanya satu persatu, maka di ayat ini paling sedikit ada 2000 nama. Betul? Ada enggak 2000 nama? Tidak ada. Hanya itu apa? Legi, artinya apa? Keluar, pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi, tidak ke ayam? Karena di situ yang ada babi ya. Tetapi sebenarnya di situ ada dua rahasia. Apa saudara? Ada saudara? Pertama, untuk mengajarkan kepada murid-murid dan kepada kita bahwa setan itu betul-betul ada. Antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Tapi waktu roh itu masuk, langsung babinya kerasukan dan mati. Artinya menunjukkan setan itu betul-betul ada. Kedua, untuk mematahkan legenda. Legenda apa? Setan takut minyak babi. Perlu saudara tahu, legenda, ingat saya, budaya tertua di dunia pertama adalah Mesir. Betul? Apa saudara? Sebelum Musa. Betul? Betul? Kedua adalah Cina. Apa saudara? Ketiga adalah apa? Yunani. Ingat, legenda setan takut minyak babi, penolak ilmu hitam pakai minyak babi, itu sudah ada ribuan tahun. Dan legenda itu sampai sekarang masih ada. Untuk tolak bala, tolak setan, setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Waktu mau keluar rumah, dainya kasih minyak babi. Jalan-jalan jadi babi goreng. Nah. Untuk penolak bala, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan kepercayaan itu sampai sekarang ada. Betul? Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Babi-babinya pun dimasukin. Nah. Jadi legenda itu dipatahkan salah. Jelas? Mengusir setan dalam nama Yesus, setan betul-betul keluar. Tidak ada kompromi. Jelas? Tidak ada apa, saudara? Tidak ada apa? Nah, sekarang. Nah, Pak, apa bedanya yang dilakukan bomoh? Yesus berkata, kalau setan melawan dirinya sendiri, setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Betul? Kalau setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Hancur, betul? Karena setannya melawan dirinya sendiri. Plus sudah tahu, di dalam dunia perbomohan, bomoh, itu ada dua rahasia. Ada berapa saudara? Ada berapa? Ada berapa? Ada dua rahasia. Rahasia yang pertama adalah antar pangkat. Apa saudara? Dan yang kedua adalah pengembalian tingkat kesadaran. Apa saudara? Sekarang akan saya jelaskan supaya lebih jelas. Saya minta ini ke sini. Sekarang kerasukan gini. Tidak pandai berlaku. Lalu gini. Langsung dipanggil bomoh. Nah, saya minta yang jadi bomohnya ini dulu.
Setan yang masuk dalam dirinya ini pangkatnya kapten. Ingat, dalam dunia setan ada ini pangkatnya apa? Kapten. Nah, bomoh ini setannya pangkatnya sersan. Sersan tahu? Tingkat lebih rendah. Sersan. Tahu sersan? Namanya apa di sini? Hah? Oh, sarjan. Wah, bingung saja. Pangkatnya lebih Siapa kamu? Saya sarjan. Ngomong ini. Siapa? You siapa apa? Nama apa? Captain. Siapa? You siapa? Ini pangkat lebih Saya sarjan. Bomohnya sendiri yang kerasukan. Makanya sering kejadian bomohnya kerasukan. Setelah itu dipanggil lah, sini dulu, gini lagi, gini. Dipanggil lah ini, sini. Saya selalu cari contoh yang cocok. Bomoh yang pangkatnya kolonel. Saya kolonel, kau siapa? Saya Captain. Diam. Siap kolonel. Ingat, pangkatnya lebih Nah, setan ini tidak keluar, tetap dalam dirinya, tapi orang tersebut sadar. Jelas? Makasih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya pengembalian tingkat kesadaran. Apa, saudara? Seorang bomoh pasti akan diajarkan rahasia teknik kedua. Apa, saudara? Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Saya minta sini. Perlu sudah tahu, orang kerasukan itu sama dengan orang pingsan, atau sama dengan orang yang tertidur tapi ngigau. Coba sekarang gini. Ingat, pertama seorang bomoh lakukan, dia ambil air dulu. Vitamin lengkap. Langsung perhatiin. Waktu gini-gini, langsung ini diminumkan. Ingat, orang kalau pingsan, kena air di mulutnya, sadar. Jelas? Setannya keluar tidak? Tidak. Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat Makanya orang kalau ada orang kerasukan, bomoh ambil air sama garam, kenakan bagian hidungnya. Air dan garam kena hidung, langsung setannya keluar tidak? Tidak. Makanya kalau ada orang kerasukan, seorang bomoh pegang ini. Coba pegang ini. Ini untuk mengembalikan tingkat kesadaran. Nah, atau bagian sini dikasih minyak, diginiin, enak betul. Untuk apa? Merangsang saraf ini untuk mengembalikan tingkat Coba semua pegang bagian sini. Ini. Kalau ada orang kerasukan, ini diginiin untuk mengembalikan tingkat Coba semua pegang bagian sini. Ini untuk mengembalikan tingkat apa? Atau urat nadi.
atau bagian sini, atau bagian jempol kaki. Namanya apa di sini? Ibu jari. Ibu jari. Kaki, ibu jari kaki, pegang gini. Maka akan sadar. Apakah setannya keluar? Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat saudara tahu lada, sahang? Lada tahu lada? Lada. Pepper. Kalau ada orang kerasukan, kasih pepper hidungnya, sadar dah. Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Orang yang kebal senjata, tahu kebal? Ditembak enggak apa-apa, dibacok apa, dibom enggak apa-apa, kebal senjata. Itu mudah. Maaf, ininya ditenggelamkan dalam air. Waktu tenggelam dalam air, di hidungnya, ingat orang kebal itu kerasukan juga. Waktu dia hidungnya tenggelam dalam air gini, dia kembali dalam tingkat langsung jedor, selesai. Itu untuk eksekusi ilmu kebal. Makanya orang punya ilmu kebal, sekebal apapun, tenggelamkan dalam air. 1 hari 1 malam pasti mati. Tidak percaya, coba sendiri. Orang boleh punya ilmu perbomoan hebat apapun, tenggelam dalam air, ini kena air, kembali dalam tingkat kekuatan gaibnya tidak berfungsi, tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Kembali dalam tingkat kesadaran. Ingat, setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, hancurlah kerajaan setan. Jelas? Nah, Pak, kalau kasus setan yang ajimat, susuk yang ditanam di dalam badan, tapi ini susuk bomoh ya, ditaruh di sini, di sini atau kaki. Plus dia tahu bahwa semua ilmu gaib, kekuatan gaib itu mengikuti jalur peredaran darah. Apa saudara? Jalur apa? Nah, ada 3 titik di dalam kekuatan gaib kalau orang itu terlibat kuasa setan di dalam diri manusia. Semua pegang bagian sini. Orang belajar meditasi, konsentrasi itu ada di sini. Oke, yang kedua, pegang bagian kiri bagian sini. Ini apa nih? Coba dengerin lagi. Apa ini? Ingat, semua kekuatan gaib, kekuatan setan mengikuti jalur peredaran darah manusia dan terpusat ada di sini. Dek 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 dek. Ada di mana? Jantung. Semua pegang pusarnya sendiri. Pada waktu manusia sebelum lahir masih dalam kandungan, hidup ada di tali pusatnya. Makanya tenaga dalam perana kekuatan awa murni itu terpusat ada di pusar sini. Kekuatan setan. Coba pegang 3 titik ini. 1, 2, 3. Nah, kalau ada orang kerasukan, pegang 3 titik ini, terutama orang yang susah mati karena punya jimat. Pak, apakah harus memegang? Tidak harus. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Cara doanya yang saya semua. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala ajimat.
Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, roh. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus bebaskan roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Jelas? Ada berapa titik? Jelas? Makanya kalau orang yang punya ajimat, dia mengalami susah mati, namanya masa antara hidup dan mati, rohnya tidak bisa keluar karena ada jimat dalam tubuhnya. Nah, itu namanya diikat. Nah, di dalam diri manusia ada di 3 titik itu. Dan kalau 3 titik itu disentuh, hancur. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Nah sahabat terang kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan dari Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Jadi kalian bisa gabung di Zoom-nya. Dan mari kita berdoakan bersama-sama ya. Kita doakan agar Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat memberikan kabar baik untuk kita semua dan dapat melakukan pelayanannya dengan baik. Sahabat yang kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pesan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Bapa, kiranya Engkau pimpin Tuhan agar kami bisa bertahan. Kami diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua yang telah menonton video ini dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentunya. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.